Shalom Amang Inam, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga tinggi, puji dan syukur hadirat-Mu ya Tuhan. Di dalam pemeliharaanmu di dalam hidup kami merasakan kasih setiamu dan penyertaanmu, sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami menikmati hari yang baru, dan kami akan dibekali dengan firman Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami, kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran kami dalam hal mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Inilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Kau juga berkati. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari, kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari Rabu 20 November 2024 yang terambil dari kitab Maliaki pasal 2 ayat 7. Kitab Maliaki pasal 2 ayat 7. Begini bunyinya: sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, setiap orang pasti memiliki tanggung jawab masing-masing, karena kita memiliki peranannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita dituntut untuk menjalankannya dengan benar. Kita dituntut untuk melakukannya dengan sebaik mungkin. Misalnya, kalau kita sebagai guru, kita dituntut untuk memberikan pengajaran tentang ilmu pengetahuan dan moral, supaya anak-anak bangsa itu boleh dicerdaskan. Dan juga misalnya, sebagai abdi negara, kita dituntut untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab Maliaki pasal 2 ayat 7 ini menyoroti tentang peranan seorang imam. Jadi seorang imam ini, di mana konteks pada masa itu ataupun tradisi Yahudi, imam ini adalah seorang tokoh pemimpin rohani bagi bangsa Israel. Imam ini juga adalah seorang, yaitu orang yang berpengaruh pada masa itu. Karena apa? Konteksnya adalah mereka baru saja pulang dari pembuangan di Babel. Tentunya selama mereka menghadapi rintangan, bahkan penindasan semasa di pembuangan. Nah, hal ini yang membuat terdapat sebuah gonjang-ganjing ya bagi tubuh bangsa Israel. Setelah pulang, mereka itu menghadapi krisis moral, bahkan krisis identitas. Nah, peran seorang imam di sini diharapkan sebagai orang yang berpengaruh, yaitu dituntut untuk menjadi penuntun agar umat tetap dalam kesetiaannya kepada Tuhan, walaupun mereka telah banyak dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi pada masa itu. Saudara-saudari, imam dikatakan di sini adalah utusan Tuhan. Dikatakan utusan Tuhan berarti imam ini diharapkan dapat menjembatani antara umat Allah dan Allah itu sendiri, di mana para imam diharapkan untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Saudara-saudari yang terkasih,
Yang boleh kita lihat dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini, bahwa para imam sudah lupa dengan tugas dan tanggung jawabnya. Para imam bahkan terindikasi dengan praktik korupsi di dalam tubuh, yaitu kehidupan spiritual ataupun kehidupan di mana kerohanian bangsa Yahudi pada saat itu. Nah, imam ini adalah jabatan yang dilimpahkan kepada suku Lewi, dan jabatan imam ini juga itu diturunkan dari garis keturunan, yaitu suku Lewi. Nah, diharapkan para imam ini yaitu menekankan pengajaran yang benar dan tidak menyimpang dari doktrin yang benar juga. Nah, hal ini juga menjadi persoalan karena mereka baru pulang dari yaitu pembuangan di Babel, maka harus ada pemulihan bagi bangsa ataupun umat pilihan Allah. Jadi Tuhan menekankan para imam itu harusnya sebagai tonggak untuk menjaga kehidupan beragama agar tidak punah, bahkan tradisi bangsa itu tetap lestari. Boleh kita bayangkan ketika satu bangsa itu baru dijajah dan baru merdeka, sehingga mereka harus menyusun bahkan secara sosiokulturalnya. Jadi mereka harus menyusun yaitu bagaimana identitas mereka yang sebenarnya, yang genuine ataupun yang murni. Maka dari itu saudara-saudari, pengetahuan, dikatakan di sini pengetahuan, sebenarnya yang diharapkan adalah bukan hanya sekedar knowledge yang secara aktual ataupun pengetahuan yang secara aktual, namun pengetahuan dalam dimensi spiritual dan juga moral. Pengetahuan yang benar lewat pengajaran dari mulut imam terkait tentang relasi intim dengan Tuhan. Nah, jadi pada masa peralihan tersebut, umat membutuhkan dasar pijak yang kuat, di mana peranan imam itu sebagai orang yang berpengaruh itu boleh menjembatani, boleh merangkul umat Allah supaya mereka tetap dalam jalinannya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudari, yang boleh kita lihat dari kisah imam ini, bahwa kita juga memiliki tanggung jawab masing-masing. Dan kita juga diharapkan menunjukkan sebuah integritas imam yang rindu akan kebenaran, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudari, di masa sulit pun seperti bangsa Israel pada saat itu pulang dari pembuangan di Babel, kita juga diharapkan dalam masa menghadapi kesulitan sekalipun, kita harus hidup bersama dengan Tuhan, supaya kita mendapatkan kekuatan, supaya tidak tersesat, supaya kita tetap mendapatkan pengajaran yang benar, mendapatkan yaitu pengetahuan tentang yang ilahi itu sendiri, sehingga kita memperoleh kekuatan untuk melewatinya. Saudara-saudari, kalau kita sebagai pemimpin misalnya di suatu instansi, dimanapun berada, nah, kita dituntut untuk menjalankan amanah karena kita sudah dipercayakan sebagai pemimpin, sebagai pembimbing misalnya. Maka dari itu kita terlebih dahulu merenungkan, dan kita akan bertanggung jawab kepada siapa sebenarnya. Seperti para imam ini, mereka sebenarnya harus bertanggung jawab kepada Tuhan, dan kita juga dalam setiap yaitu peranan kita masing-masing, profesi kita masing-masing. Ingatlah, pertanggungjawaban itu tidak hanya kepada manusia, tetapi pertanggungjawaban itu terlebih dahulu kepada Tuhan. Maka dari itu kita hidupilah dimanapun kita ditempatkan, kita hidupilah kebenaran firman Tuhan itu. Tetaplah kita melakukan hal-hal yang baik, tetaplah kita hidup di dalam yaitu keadilan dan integritas iman yang teruji. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini yang mengajarkan kami supaya kami menjadi orang yang melakukan segala tanggung jawab kami dengan sebaik mungkin. Mungkin kami
ditempatkan dimanapun kami berada, dalam segala profesi kami, dalam segala peranan kami. Kami meminta kekuatan daripada-Mu sehingga Engkaulah yang menjadi penuntun bagi kami, supaya kami boleh melakukannya dengan sebaik mungkin, supaya kami tetap dalam koridornya, tetap hidup di dalam integritas iman yang berdasarkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini, supaya Engkaulah yang membantu kami, menolong kami, supaya kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan. Terlebih dahulu kami menyampaikan doa kami dimanapun jemaat-Mu berada. Kiranya Engkau yang memberkati, menemani hidup mereka dimanapun mereka berada. Kami serahkan dalam tangan pengasihan. Inilah doa dan syukur kami yang kami panjatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Horas.